Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kali ini bersama saya Reinhard Sirait. Kita akan membahas di Newscast paruh kedua ini soal ramai-ramai PSBB. Pembatasan sosial berskala besar ternyata tidak menakutkan yang kita bayangkan sebelumnya. Sekian minggu berjalan, masyarakat seperti sudah terbiasa dengan pandemi. Terlebih menjelang Idul Fitri, di mana beberapa pasar kembali ramai, jalanan juga kembali menjadi macet seperti kota yang bebas virus corona. Bagaimana kita mencerna sikap acuh masyarakat ini dan apa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah ketika PSBB sudah mulai agak longgar dengan sendirinya karena mungkin adanya aturan yang tidak tegas soal itu. Kita akan coba bahas pada malam hari dengan sejumlah narasumber yang tentu bergabung dari luar studio. Kita akan bahas bersama dengan pemerintah Kota Bogor yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Bogor, ada Kang Deddy A. Rahim. Selamat malam, Kang Deddy. Ya, jadi baik. untuk Ya, baik. Terima kasih Kang Deddy sudah bergabung bersama dengan kami. Dan juga ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Bang Ali, selamat malam. Selamat malam, Renat. Baik. Dan juga kami tersambung dengan pengamat sosial dari Universitas Indonesia, ada Pak Risalwan Habdi Lubi. Selamat malam, Pak Risalwan. Selamat malam, Mas Renat. Baik, saya akan langsung ke Kang Deddy terlebih dahulu dari pemerintah Kota Bogor. Kang Deddy, ini PSBB yang sudah tahap ketiga ya, artinya di Kota Bogor ya. Oke, PSBB tahap ketiga. Tapi beberapa kemarin kami juga mengetahui bahwa ada tempat-tempat keramaian di pasar, katakanlah Pasar Anyar sebetulnya, dan juga sejumlah titik-titik lain di Kota Bogor yang seolah-olah ini kok PSBB tidak lagi diindahkan oleh masyarakat. Meskipun juga banyak terjadi di tempat-tempat yang lain, tidak hanya di Kota Bogor. Ini apakah karena memang sudah tidak lagi mengedepankan soal aturan lagi atau soal pengawasannya ini Kang Deddy yang dirasa cukup lemah sebetulnya terhadap PSBB? Iya, jadi memang timingnya ini agak kurang pas ya. Artinya PSBB memang masuk ke minggu terakhir ya di tahap ketiga. Oke. Kemudian juga kita bersamaan juga dengan turunnya THR untuk PNS golongan 3 ke bawah, ditambah dengan bansos dari pusat, kemudian dari provinsi dan dari kota juga baru turun. Kemudian juga 1 minggu menjelang hari raya tentu mungkin masyarakat mempunyai kebutuhan ya. Jadi memang timingnya sangat krusial dan kemarin itu puncak-puncaknya. Dan alhamdulillah hari ini, dari kemarin juga kita sudah lakukan beberapa langkah ya. Pertama adalah melakukan rekayasa lalu lintas, kemudian juga kita lakukan penertiban untuk kios-kios yang memang tidak dikecualikan di area pasar. Jadi memang ada beberapa faktor, tetapi intinya untuk Pasar Anyar sebetulnya kita fokuskan kepada 9 bahan pokok ya, dan ada 30% diantaranya penjualan pakaian dan lain-lain. Nah, di samping itu ada PKL yang memang menjual pakaian dan lain-lain, yang itu kita tertibkan dari kemarin sampai dengan hari ini. Oke, tapi apakah oke lah timingnya karena memang bertepatan dengan menuju ke hari raya, juga ada turunnya sejumlah THR, tapi harusnya kan itu sejak awal bisa diantisipasi dong Kang, bahwa besar kemungkinan masyarakat akan tumpah ke jalan atau ke pasar ketika memang mau menyambut hari raya. Iya, tapi sebetulnya begini, kan ada 6 mal besar di Bogor dan pusat perdagangan yang tutup. Kemudian juga di kabupaten juga sama. Nah, yang kita ambil sampel kemarin, beberapa pengunjung itu memang sebagian besar adalah non Kota Bogor. Jadi memang ada juga masyarakat yang terus terang ya, kami juga ngecek kemarin dari KTP, ada dari Sukabumi, Cianjur bahkan ya, bahkan dari Kabupaten Pandeglang ya, dari Pandeglang aja jauh-jauh masuk ke Kota Bogor. Termasuk kemarin juga yang paling banyak tentu dari kabupaten. Hanya memang jumlahnya ya, volumenya memang luar biasa. Ditambah lagi akses jalan yang dari Jalan MA Salmun itu memang seharusnya bukan untuk lintasan bebas karena tidak ada pintu kereta di situ. Nah, itu yang kemudian menyebabkan penyempitan dan kemudian seolah-olah menjadi tinggi sekali volumenya di daerah situ. Oke, jadi evaluasinya apa, Kang Deddy? Evaluasi melihat beberapa kerumunan yang masih terjadi di Kota Bogor. Ya, jadi yang kita lihat memang ini masalah akses masuk ya. Kemudian juga kita tidak menyiapkan secara khusus tempat parkir kendaraan roda 2 yang memadai. Sehingga pertama kita tentu melakukan penyekatan di jalan akses masuknya dulu, kemudian kita melakukan rekayasa berputar sehingga untuk kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke dalam pasar itu ditempatkan di area parkir yang sudah disediakan oleh PD Pasar. Nah, itu yang kemarin mereka langsung masuk akses dari Jalan MA Salmun ke Dewi Sartika tanpa masuk ke area parkir pasar. Jadi itu juga salah satu hal yang
jadi catatan kami dan sudah kita perbaiki hari ini. Oke, baik. Kang Deddy tahan dulu di sana, saya akan ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali Ngabalin, Presiden berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada pelonggaran. Para pejabat pemerintah juga mengatakan tidak ada relaksasi. Tapi praktiknya di lapangan, pelonggaran itu terjadi seolah-olah secara alamiah ini, Bang Ali Mohtar Ngabalin. Artinya PSBB menjadi dikhawatirkan tidak lagi bisa efektif untuk bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Bagaimana ini Bang Ngabalin? Ya, yang pertama memang harus saya tegaskan ulang kembali seperti Renat bilang tadi bahwa pelonggaran pembatasan sosial berskala besar itu sampai hari ini belum ada keputusan dari pemerintah. Tetapi begini ya, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang pemimpin, tentu saja Presiden memiliki beberapa langkah-langkah, tahapan-tahapan yang memang harus atau semacam skenario-skenario yang harus dipersiapkan, baik dari skenario terbaik maupun sampai dengan paling terburuk. Kenapa begitu? Karena orientasi yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden adalah agar segera bisa membangkitkan kembali semangat rakyat Indonesia dari ujian kehidupan seperti hari ini kita hadapi dengan COVID-19 ini. Itu sebabnya kalau berkali-kali kan Bapak Presiden mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi terhadap perkembangan PSBB secara teliti, kemudian melakukan perhitungan, kalkulasi dengan baik agar keputusan-keputusan yang diambil atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu jangan sampai bisa menyulitkan masyarakat. Karena begini Renat, jangan salah, masing-masing daerah itu kan berbeda ya dalam penerapan PSBB-nya, iya, tapi dari sisi culture, kemudian dari sisi stratifikasi sosial kehidupan masyarakat kan juga berbeda-beda. Kenapa begitu? Karena kita harus tahu benar bahwa dalam hal ini kan ujian seperti yang sekarang kita hadapi ini kan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi. Dengan begitu maka kenapa upaya ini harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal supaya setidak-tidaknya bisa ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu bisa menuju kepada satu suasana di mana kehidupan orang bisa hidup normal kembali lagi. Ini yang kenapa berkali-kali kami katakan bahwa percayalah bahwa tidak mungkin pemerintah itu bisa sendiri melakukan hal yang sebesar ini tanpa mendapatkan partisipasi langsung dari semua pihak, dari masyarakat. Karena itu kenapa dalam setiap pertemuan saya kira Kang Dede juga tahu bahwa berkali-kali ratas dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota, dengan Pak Wakil Wali Kota dalam rangka apa? Untuk bisa mengikuti perkembangan, tahapan-tahapan perkembangan dari evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan pembatasan sosial berskala besar. Oke, jadi apakah artinya ketika masyarakat sudah mulai mendatangi, mengerumuni sejumlah tempat-tempat belanja atau mungkin di bandara atau di pasar dan sebagainya itu adalah bagian menuju ke yang tadi Bang Ali Ngabalin katakan bahwa ya sudah memang harus tetap kehidupan ekonomi tetap berjalan, mungkin juga mengartikan bahwa kita memang sudah harus bersahabat lagi dengan COVID-19 atau seperti apa Bang Ali? Begini. Kan sampai hari ini kan harus kita tahu benar bahwa untuk membuat kelonggaran PSBB itu, pemerintah itu tetap berpendapat, ya, pemerintah memegang pendapat dari para ahli-ahli epidemiologi, ya, yang tentu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan. Itu berkali-kali Bapak Presiden menyatakan itu. Hati-hati, kemudian hitung dengan detail, kemudian berbagai dampak agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan yang bisa mengorbankan kesehatan masyarakat. Jadi saya mau bilang begini, kalau ukurannya itu kan sebetulnya kan kalau dari para ahli itu kan kita tahu bahwa persyaratan yang harus dipenuhi itu umpamanya seperti adanya tren penurunan penyebaran di satu daerah selama 14 hari berturut-turut. Ini kan kita belum melakukan evaluasi itu.
atau ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis serta secara masif pemeriksaan PCR, tes di suatu daerah dan lain-lain. Ada beberapa persyaratannya. Nah, itulah sebabnya kenapa evaluasi ini harus dilakukan. Makanya begini, Renat. Makanya berkali-kali juga Bapak Presiden minta dukungan dari pemerintah daerah, kemudian Bapak dan Ibu para wali kota, wakil wali kota, gubernur dan lain-lain. Kenapa? Karena suara ini dia harus menyatu dalam satu perintah, dalam satu komando. Komando dalam rangka apa? Komando dalam rangka kita melakukan upaya-upaya untuk bisa, kemarin Bapak Presiden mengatakan kita berdamai dengan COVID. Untuk terus kita menyuarakan ini agar tetap masyarakat harus disiplin, kemudian menjaga jarak, biasakan mereka dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan seterusnya. Langkah-langkah inilah yang harus dilakukan terus-menerus karena belum ada satu keputusan belum ada pemerintah itu memikirkan tentang pelonggaran ini. Itu sebabnya saya katakan tadi dari awal, Renat, bahwa Presiden memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Iya, sebagai pemerintah, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin Republik ini tentu harus beliau menghitung dengan positif, negatif, evaluasi yang dilakukan supaya dalam mengambil keputusan itu betul-betul pas dan memberikan kemaslahatan bagi kepentingan kita semua. Baik, Bang Ali, memang tidak ada pelonggaran, tapi kemudian beberapa kebijakan seolah-olah ini menjadi celah ini, Bang Ali, untuk mengambil celah untuk bisa tetap ikut katakanlah untuk pergi keluar kota dengan menggunakan pesawat atau kembali untuk berjualan dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bang Ali? Ya, kemarin itu kan ketika gugus tugas dalam surat edarannya nomor 4 terkait dengan dalam rangka mengusung atau membackup percepatan penanganan COVID-19 ini kan memang diperlukan beberapa moda transportasi umum, ya. Moda transportasi umum yang itu harus dibuat surat kebijakan-kebijakan teknisnya yang harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Makanya itu kan kita tahu kemarin kan ada beberapa yang mula-mula kan Bapak Presiden melarang TNI, Polri, aparatur sipil negara, kemudian BUMN untuk mudik atau keluar dari Jakarta. Sehingga apa yang terjadi? Beberapa Kapolda, beberapa Panglima itu kan setelah pelantikan tidak bisa terbang. Kecuali setelah nanti ada surat edaran baru dari gugus tugas. Umpama Irjen Polisi Iqbal sekarang di Nusa Tenggara Barat, Mayor Jenderal TNI Ali Hamdan Ali Bogra ya untuk Papua Barat tidak bisa pergi. Kenapa? Karena belum ada surat edaran itu dibuat. Ada 19 sampai dengan 21 profesor yang harus dari satu laboratorium ke laboratorium yang lain. Pergerakan para dokter, para tenaga medis yang dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain yang harus menggunakan pesawat atau kapal laut. Itu tidak bisa. Nanti setelah ada surat edaran itu. Nah, ini yang kemarin kita katakan bahwa moda transportasi umum itu tidak dibuka untuk umum. Itu makanya kita juga menekankan bahwa tidak berkali-kali juga disampaikan bahwa mudik itu dilarang. Dilarang mudik, titik. Kenapa begitu? Untuk menjaga ini pemutusan mata rantai dari penyebaran virus corona 19. Saya tanya ke Pak Risalwan dulu. Pak Risalwan, secara sosial Anda melihat bagaimana soal dilema PSBB kita ini? Di satu sisi tadi kalau Kang Deddy katakan ini memang bertepatan juga dengan timing yang mau lebaran, akhirnya masyarakat tumpah ruah ke pusat-pusat keramaian. Tapi di sisi lain juga kita melihat tampaknya soal ketegasan dari pemerintah atau dari aparatur atau dari pihak-pihak yang terkait ini agak longgar. Sehingga ini mana yang salah sebetulnya menurut Anda, Pak Risalwan? Apakah memang dari masyarakatnya kah atau memang aturannya memang pada akhirnya tidak membuat masyarakat untuk menjadi patuh? Baik, Mas Renhat, saya ada dua hal ya yang saya mau sampaikan. Pertama itu kita lihat analisis perilaku sosial komunal dari PSBB. Jadi apa yang terjadi di masyarakat. Nanti yang kedua saya akan lihat intervensi sosial yang dilakukan pemerintah. Jadi pertama begini, apa yang disampaikan Pak Deddy tadi memang tepat ya momennya. Dari jauh sebelum bulan puasa saya sudah sampaikan, tentunya permasalahan jadi double karena melarang mudik itu berarti kita menghentikan satu perilaku budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Ya. Dan
bukan hanya mudiknya, tapi juga berbelanja misalnya menjelang Lebaran. Ini agak sulit nih. Ya, kenapa itu terjadi? Karena gini, dalam perspektif sosiologis, kalau kita menganalisis perilaku sosial komunal itu ada dua hal. Ya, kita bisa lihat konformitas atau penyimpangan. Ya, konformitas itu adalah artinya perilaku sosial yang diharapkan oleh norma tertentu. Jadi orang melakukan satu kebaikan itu karena orang lain memulainya duluan. Orang memulai keburukan karena yang lain juga mulai keburukan. Nah, menyimpang atau tidak menyimpang itu ukurannya adalah ukuran mayoritas. Begitu ya. Jadi kalau awalnya ada satu orang misalnya melanggar PSBB, dia penyimpang. Tapi ketika satu penyimpangan itu kemudian menjadi banyak, menjadi konformitas bagi yang lain, dan itu semua orang melakukan itu sudah tidak penyimpangan lagi. Ya, jadi sekarang konteksnya begini, kalau kita bilang di awal mungkin orang menyimpang dari PSBB, tapi pada akhirnya itu menjadi satu konformitas, ya, karena semua orang melakukan itu. Ya, begitu satu orang melanggar lampu merah, yang lain melanggar lampu merah. Begitu satu orang melanggar aturan dari PSBB, semua akan melanggar begitu. Nah, tapi ini kaitannya dengan yang kedua, dengan intervensi sosial ya yang dilakukan pemerintah. Jadi saya melihat PSBB ini sebetulnya intervensi sosial sebetulnya konteksnya. Nah, intervensi sosialnya sudah sampai di mana? Sudah efektif belum menurut Anda? Nah, ini catatannya. Jadi kalau kita kembali, saya beberapa kali melihat lagi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Sebetulnya PSBB ini harusnya tidak diterapkan secara eksklusif ya. Dia harusnya menjadi kombinasi dengan karantina wilayah, karantina rumah sakit dan juga karantina rumah begitu. Jadi kalau ada satu anggota rumah, kalau memang dia tidak perlu dibawa ke rumah sakit, ya karantina di rumah, jadi di kamarnya dan lain-lain. Nah, ini saya melihat sebetulnya apa yang disampaikan Pak Ngabalin tadi, sebetulnya permasalahannya adalah PSBB ini tidak diikuti dengan konsistensi narasi ya yang juga kuat untuk membangun sense of crisis. Oke, itu dari siapa? Konsistensi yang tidak ada dari siapa? Dari pemerintah, saya kira. Ya, kita bisa lihat begini ya. Awalnya saya termasuk orang yang sangat bangga ketika misalnya Presiden menyampaikan kita berperang dengan COVID. Ya, wah, saya bangga sekali nih, kita perang nih. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba harus berdamai? Ini artinya apa? Artinya militansi pemerintah sudah melemah. Sense of crisis tidak lagi dibangun. Ya. Sehingga publik merasa, oh, kita sudah harus berdamai, kita sudah tidak harus berperang lagi. Ya. Jadi ini yang tadi dibahas juga oleh Pak Ngabalin ya, memang instrumen-instrumen pemerintah pusat di satu sisi itu sebetulnya menyulitkan praktek PSBB ya kalau kita mau uji. Sehingga masyarakat menerjemahkan sendiri begitu ya, tidak lagi berperang tapi berdamai dengan cara yang kemudian tafsiran masing-masing begitu maksud Anda, Pak Rizalwan? Ya, saya kira jadi ini kalau peraturan ya, konteks peraturan tentang PSBB, tentang sanksi dan lain-lain, masyarakat tidak terlalu peduli. Tapi begitu pesan yang bersifat narasi umum disampaikan oleh pemerintah melalui pernyataan Presiden misalnya, ini membangun image bahwa kita sudah tidak perlu khawatir. Jadi agak sulit untuk memaksa masyarakat untuk tetap melakukan misalnya protokol-protokol melawan penularan corona ini. Jadi saya melihat memang pemerintah mengendur ya, pemerintah mengendur dan lebih memberikan ruang walaupun tidak secara eksplisit menyatakan akan ada relaksasi PSBB, tapi prakteknya adalah mengendurkan itu dengan membuat statement-statement yang saya sampaikan. Baik, pemerintah mengendur, benarkah demikian Bang Ali Mokhtar Ngabalin dan Kang Deddy? Tapi dijawabnya nanti, usai jeda kami akan segera kembali saat lagi. Baik, saya langsung ke Kang Deddy, Wakil Wali Kota Bogor. Kang Deddy, apa yang ingin Anda tanggapi soal tadi sudah kita bahas ini mengenai misalnya penyimpangan yang tadi dikatakan oleh Pak Rizalwan ya, ketika dilakukan oleh satu orang mungkin masih menyimpang, tapi begitu akhirnya mulai banyak dan mulai tidak ada tindakan tegas, ya sudah akhirnya masyarakat akan menafsirkan bahwa itu adalah hal yang sangat wajar sebetulnya. Artinya sebetulnya kan PSBB ini kan punya aturan tegas ya, Kang Deddy. Tidakkah itu diberlakukan? Ya sebetulnya sih buat pemerintah daerah ya, dengan modalitas PSBB ini kan kita mengikatkan diri pada aturan. Kemudian yang kedua, selain mengikatkan diri pada aturan, kita juga berkomitmen pada penyelesaian masalah jaring pengaman sosial. Artinya dua hal ini menjadi pemikiran pemerintah kota dan kemudian kita konsentrasi full di situ untuk menyukseskan PSBB. Tetapi di satu sisi yang lain ada 8 sektor yang dikecualikan. Nah, 8 sektor yang dikecualikan ini kan merepresentasikan 75% kehidupan kita sehari-hari. Jadi efektivitas pelaksanaan PSBB ini hanya ditopang oleh 2 sektor.
Pertama sektor pendidikan, yang kedua sektor peribadatan. Nah, bisa dibayangkan nggak, dengan dua sektor tersisa ini kita masih mampu bertahan paling tidak 25%. Nah, kalau kemudian dihancurkan dengan wacana-wacana relaksasi, kemudian juga ada hal-hal lain ya. Nah, inilah yang kemudian yang kita pertanyakan adalah seberapa besar efektivitas pelaksanaan PSBB. Padahal setiap 14 hari kita harus memberikan laporan dalam bentuk laporan kualitatif dan kuantitatif. Nah, sampai dengan hari ini kita belum bisa menyatakan bahwa yang namanya statistik tingkat penularan COVID ini sudah menurun. Nah, kemudian di satu sisi ada wacana untuk tadi relaksasi. Nah, saya pikir kan bahaya. Padahal kalau kemarin kita efektifkan sampai dengan tanggal 29 Mei ya sebagai batas akhir dari status kebencanaan nasional corona, sebetulnya masyarakat sudah mulai sepakat dan paham. Masyarakat sudah juga ingin buru-buru tetapi realistis ya, artinya kalau 29 Mei masih oke lah. Oke, tapi jadi kalau lebih dari situ kelihatannya akan lebih berat. Oke, jadi menurut Kang Deddy, wacana-wacana relaksasi yang berseliweran di masyarakat ini yang menyumbang masyarakat yang akhirnya mulai kendur lagi, mulai akhirnya turun lagi, mulai lagi kembali ke tempat-tempat keramaian begitu? Betul, kan yang kita sedang mainkan ini kan aspek moral ya, artinya selama kita menjaga moralitas kita ya dalam konteks yang tinggi, tingkat moralitas kita tinggi dan kemudian kita punya keinginan bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID, sebetulnya kemarin sudah mulai memuncak gitu kan semangat masyarakat. Tetapi memang ada kesalahan juga. Seharusnya sejak awal ya kalau memang mau jauh-jauh hari memang misalnya begini. Di awal penyebaran itu diperbolehkan mudik dulu 1 minggu pertama di bulan Maret misalnya. Nah, kemudian baru kita melakukan langkah-langkah yang lebih ketat selama 1 bulan di bulan April. Kemudian berakhir paling tidak persis di tanggal 23 Mei sekarang. Jadi tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah ini sebetulnya kita bisa sholat. Kalau semuanya kemarin sepakat disiplin dan kemudian patuh pada PSBB yang memang tinggal tersisa 20% efektivitasnya. Oke, baik Kang Deddy. Tapi karena tadi dirusak oleh di tengah-tengah selalu aja ada wacana-wacana yang kemudian membingungkan masyarakat. Oke, nanti kita tanya ke Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Tapi sebelum itu di luar ada wacana-wacana relaksasi. Tapi apakah pemerintah Kota Bogor misalnya sudah cukup tegas menindak mereka yang melanggar PSBB, Kang? Wah, luar biasa ya. Kalau kita kan ada 2 pendekatan. Yang pendekatan pertama adalah terkait dengan checkpoint itu kan. Checkpoint ini kan sebetulnya lebih kepada pembelajaran atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan COVID. Bagaimana tentang konfigurasi duduk, kemudian pemakaian alat bantu ya seperti masker, kemudian sarung tangan dan lain-lain. Di satu sisi yang lain penegakan aturan aturan pemerintah daerah terkait dengan misalnya penyegelan, dan kita kan laksanakan secara simultan antara penegakan aturan dengan tadi pemberian sosialisasi dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya PSBB ini. Itu kita lakukan. Ya. Saya ke Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ali, satu dari Pak Rizalwan tadi mengatakan narasi-narasi yang keluar dari pemerintah seolah-olah jadi agak mengendur, tidak lagi militan untuk bisa berperang melawan COVID seperti yang awal-awal disampaikan oleh Pak Presiden sehingga ditafsirkan oleh masyarakat, ya sudah, artinya memang sudah mulai agak longgar. Kemudian soal wacana relaksasi yang dari pemerintah pusat ini yang juga disampaikan oleh Kang Deddy ini bisa juga kemudian membuat masyarakat juga akhirnya mulai agak longgar lagi nih, Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Ya, yang paling pertama kan begini, ketika kita mendapatkan informasi sejak awal terkait dengan bencana wabah COVID-19 ini kan tidak ada lain yang dilakukan kecuali memang harus mempersiapkan berbagai perangkat yang bisa menghadapi ini. Narasi itu yang dipakai ya, diksi yang dipilih adalah melakukan perang terhadap COVID-19. Karena itu kan memang suka tidak suka itu narasi yang tepat untuk bisa membangkitkan satu kesepahaman kita terhadap bahaya COVID-19. Berjalan kemudian 2 bulan 14 hari, kemudian kita kan tahu bahwa tidak saja di Indonesia tapi di seluruh dunia berdasarkan informasi dari WHO itu kan
dikabarkan bahwa untuk bisa menemukan vaksin dan obat itu kan dari WHO kan tidak segampang seperti kita membalikkan telapak tangan, paling tidak 2 tahun atau sampai dengan 2 tahun 8 bulan. Itu pengumuman resmi dari WHO. Kalau begitu maka tidak ada pola lain yang harus bisa dilakukan. Cara yang dilakukan itu adalah bagaimana membangun satu kedisiplinan baru untuk bisa berdamai, quote and quote, bahwa kita bisa mempersiapkan diri, diantaranya adalah pola hidup yang sehat, menjaga ketahanan tubuh, kemudian sebuah kedisiplinan. Ini yang terus kami ulang-ulangi kepada narasi ini yang dipakai di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan harapan agar satu kesepahaman ini betul-betul bisa terlaksana. Nah, ini kaitannya juga dengan kita tahu bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ini kan jujur saja bahwa dia akan berlaku parsial. Antara satu daerah dengan daerah yang lain itu kan tidak sama saya katakan tadi. Maka langkah-langkah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu kan dilakukan secara berkala kepada semua kepala daerah. Ini tadi Kang Dedi ya, Pak Wakil Wali Kota. Kenapa begitu? Untuk bisa memberlakukan PSBB itu ada satu kesadaran untuk melakukan evaluasi dengan tetap menjaga konsistensi dan kedisiplinan untuk semua pihak. Memang bukan perkara yang mudah, Bung, Anda bisa bayangkan kan ketika Presiden mengatakan bahwa melarang para ASN, aparatur sipil negara, TNI, Polri, BUMN tidak boleh tinggalkan Jakarta atau mudik dan lain-lain. Pada saat itu pergerakan para medis dan lain-lain itu kita mendapatkan kesulitan. Syukur alhamdulillah pada periode Menteri Perhubungan dan Interim Jenderal Luhut Binsar Panjaitan itu ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 25. Ada di sana klausul yang menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan teknis moda transportasi umum bagi para tenaga medis untuk percepatan penanganan kasus COVID-19. Disinilah yang saya kira memang kalau kami yang hari-hari di kantor Istana Presiden, di kantor staf Presiden, memang melihat ini tidak gampang. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk terus mengkomunikasikan ini agar di tengah-tengah masyarakat itu tidak terjadi pemahaman yang keliru terhadap apa langkah-langkah yang dilakukan. Kenapa begitu? Terakhir saya ingin mengatakan bahwa tentu saja bahwa sangat amat dinamis perubahan itu terjadi. Tidak saja pada yang kita bicarakan, tetapi sampai dengan regulasi. Peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang nomor 1, kemudian berubah, ditetapkan menjadi undang-undang, regulasi ini, regulasi itu semua. Kenapa? Karena tidak ada lain, pemerintah harus membutuhkan percepatan dalam melakukan langkah-langkah. Itu yang tadi saya bilang bahwa tentu saja apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada Wali Kota, Wakil Gubernur, Wakil Wali Kota, dan lain-lain, Bupati dan Wakil Bupati. Karena seiring sejalan ini, maka pemerintah pusat dalam hal ini membutuhkan semangat dan kerjasama yang terus-menerus menjaga agar bagaimana kita bisa berdamai dengan COVID-19 ini dalam rangka memberikan satu kepastian, kedisiplinan yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oke, Bang Ali, kalau tadi Pak Rizal mengatakan, apakah pemerintah mengendur? Artinya dari apa yang Anda sampaikan bisa jadi kemudian ini kita menangkap bahwa pemerintah memang mulai agak mengendur soal kemudian berperang melawan COVID-19 ini, Bang, atau seperti apa? Ya, tidak. Buktinya kan sekarang kita terus membuat. Coba, Bung Rizal, Anda bayangkan ya, dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 itu, Perpu nomor 1 itu berubah ditetapkan menjadi undang-undang di DPR. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa pemerintah semakin cepat ingin mengambil langkah-langkah dengan cepat terkait dengan apa? Terkait dengan alokasi anggaran 5,1 triliun untuk menyiapkan berbagai perangkat-perangkat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi begini, memang tidak saja di Indonesia, baik dari sisi data maupun dari sisi teknis operasionalnya, tidak saja di Indonesia, tapi di semua negara, 218 negara yang secara mendadak langsung datang COVID-19 ini, itu benar-benar memang
tidak siap. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Indonesia dengan gubernurnya, dengan wali kotanya, ini semua sangat amat siap karena komunikasi ini seperti kalau di Indonesia kan gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau gubernur adalah perwakilan presiden yang ada di provinsi. Jadi komunikasi ini yang saya beberapa kali ikuti ratas itu memberikan satu semangat yang sama dengan pemerintah di daerah. Oke, saya ke Pak Risalwan. Pak Risalwan, ada yang ingin Anda tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Kang Deddy dan juga Bang Ali Mohtar Ngabalin? Ya, saya kira memang gini ya, masalah tadi melemah itu saya melihatnya begini. Narasi yang dibangun pada awalnya, pemerintah kan memang, kalau kita kembali ke bulan Februari ya, Februari-Maret, itu narasinya tidak membangun set of crisis. Saya kata kuncinya adalah set of crisis. Jadi saya sebetulnya tidak setuju kalau kita menuding hanya masyarakat ini tidak melakukan apa-apa dan tidak peduli satu sama lain gitu. Jadi ini poinnya adalah pemicunya memang narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah. Makanya saya bilang, saya sempat sangat salut dan sangat bangga ketika Presiden bilang kita berperang. Itu momennya tepat. Nah sekarang menurut saya momennya tidak tepat kalau kita istilah kata tadi mengendur ya. Kenapa? Karena kurvanya belum turun. Ya, angka positif COVID terus meningkat. Ya, jadi ini belum saat yang tepat untuk kita berdamai. Kalau menurut saya itu poinnya. Dan yang lain begini, ini sekarang kan gini, masyarakat kan sebetulnya tidak tahu persis ya apa sih kewenangan pemerintah daerah, apa pemerintah pusat. Yang mereka tahu sebetulnya ya pemerintah sudah. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa jangan sampai ada kebijakan yang pegang kepalanya lepas ekornya. Jadi kayak kita nangkap buaya kita ibaratkan COVID ini buaya begitu, ditangkap kepalanya tapi ekornya dilepas. Ya. Orang tidak boleh mudik tapi transportnya boleh ada. Ini sekarang kucing-kucingan loh. Ya. Jadi kalau alasan misalnya bekerja. Oke, yang bekerja saat Lebaran itu yang saya tahu hanya polisi ya, mungkin tentara yang di BKO-kan kepolisian, tenaga medis ya. Dan siapa lagi? Ya supir kendaraan. Tapi apakah supir kendaraan bisa bekerja kalau penumpangnya nggak ada? Kan gitu. Jadi saya kira ini pesannya itu bukan maksudnya gini. Saya apresiasi apa yang disampaikan Pak Ngabalin tadi ya. Poinnya adalah aturan ada. Tapi sekarang coba pahami apa yang terjadi di akar rumput. Ya. Itu yang konteks saya bilang tadi perilaku sosial komunal di bawah. Ya bahwa yang tadinya penyimpangan itu akhirnya sekarang sudah menjadi konformitas, sudah menjadi hal yang harus ditiru gitu. Kita lihat orang ke mall, ya kita harus ke mall dong. Jadi di masyarakat begitu. Jadi nggak relevan semua peraturan dalam konteks ini. Oke. Dengan keadaan yang seperti ini, Pak Risalwan, tadi Anda sudah katakan, bagaimana untuk mengembalikan lagi masyarakat agar tidak lagi menjadi hal yang seharusnya itu salah atau menyimpang yang tadi Anda katakan, tapi tetap dilakukan karena kan PSBB ini masih berjalan sebetulnya sampai akhir bulan Mei, bahkan ada sampai dengan awal Juni sebetulnya. Ini masih ada waktu, paling tidak kita punya waktu atau masih punya harapan agar PSBB ini betul-betul efektif. Nah, seperti apa kemudian seharusnya ini berjalan? Tapi dijawabnya nanti, kami harus break usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin dari Kantor Staf Presiden, ada Kang Deddy, Wakil Wali Kota Bogor, dan Pak Risalwan, ahli kesejahteraan sosial. Saya terputus tadi di Pak Risalwan. Jadi Pak Risalwan, dengan permasalahan yang tadi sudah Anda jabarkan, yang tadi juga sudah kita diskusikan bersama dengan Kang Deddy dan juga Bang Ali Mohtar Ngabalin soal PSBB ini, yang di dalam faktanya dipraktekkan di lapangan semakin longgar, kita masih ada waktu Pak Risalwan sampai sekitar akhir bulan Mei di tahap ketiga PSBB, ada juga di sejumlah daerah yang lainnya. Apa yang sebaiknya, selain soal narasi ya, narasi yang akhirnya menimbulkan multitafsir di masyarakat, apa yang sebaiknya diperbaiki dan dilakukan di PSBB tahap berikutnya ini, tahap yang sedang kita jalani ini, agar kurva itu bisa menurun dan tidak ada lagi kemudian pelonggaran-pelonggaran PSBB yang terjadi di masyarakat? Baik. Saya kira gini, kalau ada salah kaprah dari PSBB dalam prakteknya ya. Jadi kalau kita kembali ke undang-undang, ini seharusnya yang diperbaiki adalah praktek PSBB-nya. Sekarang ini yang kita lihat adalah penyekatan wilayah. Itu sebetulnya bukan pendekatan PSBB kalau pemahaman saya. Itu pendekatan karantina wilayah, ya lebih ke karantina wilayah. Yang harus dilakukan PSBB adalah yang benar yang dilakukan di awal-awal PSBB dulu. Ya kalau di daerah Depok, nih daerah rumah saya, itu keliling tuh orang dari petugas dari Kodim, ya dari Kapolsek begitu, itu keliling memberikan informasi kepada warga, jangan berkerumun, itu yang benar begitu. Ya
Jadi yang sekarang harus dilakukan adalah kembali relnya PSBB itu apa. Oke. Supaya orang tidak berkerumun, karena pasal tentang PSBB ya pemahaman hukumnya itu adalah mengurai kerumunan, bukan melakukan penyekatan. Kalau penyekatan itu karantina wilayah. Jadi kembalikan ke situ. Ini jangka pendek aja nih. Oke. Jadi kalau jangka panjangnya kita harus sinkronkan lagi ya keputusan-keputusan di tingkat daerah ya seperti Pak Dedi di Bogor dan juga pemerintah pusat kan tidak mau pernah menyetop misalnya KRL. Ya, sekarang malah ada wacana baru misalnya mau disiapkan bis untuk orang pekerja. Saya kira idenya bagus-bagus, tapi prakteknya di lapangan akan sulit. Jadi pertama harus kembalikan dulu relnya. PSBB sekarang ini salah kaprah menurut saya. Jadi penyekatan boleh dilakukan, tapi yang paling penting adalah melakukan penguraian massa ya di tempat-tempat keramaian. Jadi jangan hanya di masjid dicegah, tapi di mal tidak misalnya. Ya, jadi begitu ada kerumunan dan itu memang daerah PSBB, lakukan penguraian massa. Itu harus dilakukan. Oke, perlukah instrumen hukum itu atau sanksi itu diberlakukan? Karena berulang kali misalnya pemerintah daerah ya mengatakan akan memberikan sanksi, tapi pada praktiknya sulit untuk diterapkan dengan sejumlah pertimbangan misalnya. Kalau menurut saya tidak ya. Jadi begini, ini memang pendekatannya berbeda. Apalagi tadi seperti Pak Dedi sampaikan di awal, momennya nggak tepat kalau kita mau melakukan sanksi kepada orang yang dalam suasana bergembira menyambut Lebaran misalnya. Ini lebih kepada satu gerakan moral ya. Saya setuju dari nggak tahu mungkin Pak Ngabalin tadi yang sebutkan ya gerakan moral, tapi harus dengan ketegasan. Artinya ketika melakukan penguraian massa itu kan nggak harus dengan kekerasan. Diurai ya, diingatkan, himbau kembali. Jadi himbauan itu bukan hanya dari istana melalui channel media gitu ya, tapi oleh petugas di lapangan dilakukan secara simpatik gitu loh. Itu yang penting dan harus dilakukan terus-menerus. Itu esensi PSBB kalau menurut saya. Oke, saya ke Kang Dedi. Saya yakin Kang Dedi sudah ingin banyak menjawab dan ingin berbicara. Silakan, Kang Dedi. Kalau kita melihat contoh di Pasar Anyar, misalnya di Kota Bogor kemarin, Pak Wali Kota Bogor langsung turun untuk menertibkan dengan cara yang persuasif begitu. Nah, ini agar kembali ke relnya, paling tidak di wilayah Kota Bogor deh. Skenario-nya, strateginya, apa Kang? Ya sebetulnya begini ya, kita ingin sebetulnya PSBB ini dilakukan secara bersamaan ya di wilayah Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek ini harus bersamaan? Karena kita kan sudah menjadi satu area pandemi yang sama. Jadi bukan hanya sekarang ini kan terpisah-pisah. Jadwal PSBB DKI dengan jadwal PSBB Bodebek berbeda dengan jadwal PSBB di Tangerang Selatan dan satu lagi Kabupaten Tangerang. Itu kan berbeda-beda. Nah mestinya diambil langkah oleh pemerintah pusat, diorkestrasi oleh pemerintah pusat, sehingga timingnya saja ya kita ambil bersamaan. Kemudian yang kedua, substansi dari aturan yang ada di dalam PSBB di masing-masing wilayah ini kan harusnya sama juga. Ya kemudian yang kedua, yang paling krusial adalah bagaimana pelaksanaan swab test maupun rapid test ini dilakukan juga serentak bersama-sama di seluruh Jabodetabek. Nah sehingga kita bisa mengetahui sebetulnya kondisi real dan real time ya saat ini seperti apa. Kalau sekarang kan tidak. Yang ada sekarang meskipun Kota Bogor ini seolah-olah sempat landai ya, tetapi ternyata muncul beberapa saat kemudian peningkatan-peningkatan yang kemudian cukup signifikan karena proses pengolahan atau analisis dari swab test ini kan lama. Bisa memakan waktu 2 minggu, bahkan ada yang lebih dari 2 minggu. Jadi kalau menurut saya, kalau memang kita mau konsentrasikan wilayah Jabodetabek, pertama diorkestrasi dulu oleh pemerintah pusat. Siapa yang mau orkestrasi? Silahkan Kementerian Kesehatan, monggo. Silahkan BNPB juga boleh. Atau Menko siapapun yang mau ngambil silahkan. Tetapi nomor satu, ya tentu kami harus diorganize dong. Dikoordinasikan. Sehingga tidak parsial. Jadi tidak hanya langsung diserahkan ke daerah begitu ya kira-kira Kang Dedi. Ya salah satunya seperti itu. Karena kan ini menyangkut wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang dahsyat ya. Ya tapi Kang Dedi begini, yang konkretnya dari Pemkot Kota Bogor, apakah mencegah kerumunan itu akan seperti apa caranya? Ini soalnya kan mau Lebaran Kang Dedi paling tidak. Ini yang penting untuk dilakukan. Ya, kalau dari Kota Bogor sekarang kita sudah lakukan langkah-langkah misalnya begini. Untuk bidang usaha yang tidak dikecualikan, ya tentu kita maksimalkan untuk dihapuskan dulu atau tidak dulu beroperasi. Itu dulu. Jadi tujuan masyarakat mau ke pasar tuh mau ngapain? Karena kalau misalnya dari 8 sektor yang dikecualikan, kan yang dikecualikan itu barang kelontong dan kebutuhan sehari-hari, kemudian bahan pokok ya, sembako.
Nah kemudian kalau mereka mau beli baju, ada kaitan tidak dengan PSBB, kan gitu kan? Nah jadi itu dulu yang kita konsentrasikan. Nah cuman memang tantangan kita adalah area yang luas ya, namanya pasar kan di Bogor ada 12 atau 13 pasar, kemudian juga toko itu tersebar di mana-mana. Tinggal kita seberapa mampu kita mengelola ini semua, kemudian juga kita coba lakukan upaya penegakannya, dan kemudian juga di satu sisi pencegahannya juga simultan. Tetapi yang paling penting, masyarakat yang mau atau memiliki tujuan ke pasar, sebetulnya kita batasi dulu, kita pilah-pilah dulu, kita filter dulu. Caranya bagaimana tuh Kang Deddy membatasi masyarakat ke pasar? Jadi yang di pasar itu yang boleh beroperasi hanya barang kebutuhan pokok atau barang kelontong kebutuhan sehari-hari, itu aja dulu. Jadi jangan jangan dulu beli sepatu deh, jangan dulu beli baju, meskipun punya kemampuan untuk beli sepatu dan beli baju ya, apalagi mau lebaran. Tetapi supaya tadi tidak menimbulkan kerumunan massa yang cukup signifikan, yang masif, yang kemudian nanti beresiko penularan, ya kita coba maksimalkan dulu untuk pemfilteran bidang-bidang usaha yang tidak dikecualikan ini. Oke. Menyampaikan konsep tadi itu, cara itu ke masyarakat bagaimana Kang Deddy? Ya kalau buat pemerintah kan action saja, sudah langsung ya. Jadi kita kemarin sudah lakukan apel, kemudian kita lakukan juga operasi penertiban, kemudian juga kita lakukan rekayasa lalu lintas, kemudian juga kita siapkan kantong-kantong parkir baru, kemudian juga kita pastikan bahwa masyarakat yang ke pasar itu adalah masyarakat yang punya kepentingan khusus, bukan kepentingan yang macam-macam tadi. Oke. Saya ke Bang Ali Mohtar Ngabalin terakhir. Bang Ngabalin, pesan dari Kang Deddy tadi adalah pemerintah pusat paling tidak mengorkestrasi pelaksanaan PSBB ini sehingga bisa maksimal. Bang Ali Ngabalin, seperti apa? Ya, itu yang tadi kan kalau kita lihat dari urutan-urutannya ya, sebetulnya kan kalau umpama tadi seperti sempat disinggung oleh Bang Lubis tadi bahwa kan kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya, itu di pasal 49 ya, seperti tadi disebutkan. Kenapa Presiden berkali-kali juga mengatakan bahwa syukur alhamdulillah yang kita pilih itu adalah PSBB. Artinya kan kita tahu bahwa pembatas sosial berskala besar. Saya memberikan apresiasi loh untuk Kang Deddy karena beberapa penjelasan tadi itu sangat rasional dan itu sebetulnya yang ada termaktub di dalam esensi daripada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tadi. Jadi kalau ini menjadi bagian dari ada orkestrasi yang harus dilakukan, seperti tadi saya bilang, satu komando dengan satu rel kereta api yang gerbong itu tidak boleh keluar dari relnya. Nah, suka tidak suka, jangan keliru bahwa geografis Indonesia ini kan berbeda seperti Belgia, berbeda seperti Italia dan negara-negara lain, even termasuk Amerika Serikat. Karena itu memang saya dari awal bilang bahwa ada kultur, ada daerah yang memang penerapan PSBB itu dia sangat terpegantung kepada seberapa jauh tingkat sosial budayanya. Makanya kenapa tadi seperti di DKI, kenapa dia harus berbeda dengan Bandung, kemudian Bekasi, Tangerang dan lain-lain. Karena kan kita tahu bahwa DKI Jakarta itu kan dia menjadi epicentrum pertama kali bagaimana ini kita bicara tentang COVID-19 ini. Demikian halnya berbeda dengan Semarang, Surabaya, Makassar dan lain-lain sebagainya. Nah, pada akhirnya saya mau bilang begini bahwa sampai hari ini kan belum ada satu keputusan pun tentang pelonggaran dalam rangka keputusan yang diambil oleh pemerintah. Langkah-langkah ini yang terus saja harus kita lakukan, terus kita menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa upaya-upaya yang terus disuarakan, baik dari pemerintah pusat sampai kepada provinsi, kabupaten, kota, adalah terus kita harus lakukan karena belum ada satu kebijakan terakhir yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu sebabnya evaluasi kita harus menghitung dengan baik. Presiden mengatakan bahwa dikalkulasi dengan baik agar jangan sampai ketika kita mengambil keputusan ini akan mendatangkan mudarat bagi kepentingan kesehatan masyarakat pada umumnya. Oke, gitu. Bang Ali, kalau kemudian ada yang mengatakan PSBB pada akhirnya tidak cukup efektif, bagaimana Bang Ngabalin? Kalau pelaksanaannya akhirnya longgar dengan sendirinya seperti yang terjadi beberapa hari belakangan. Iya, ini kan regulasinya memang dari 4 poin yang tadi saya kemukakan, ya Bang Lubis juga sempat kemukakan bahwa 4 pilihan itu kan yang dipilih oleh pemerintah, oleh Presiden adalah peraturan
pembatasan sosial berskala besar, maka orkestrasi yang dilakukan itu adalah sama seperti kita disinggung mengenai data. Maka organisasi kelembagaan negara yang mesti dipakai untuk strukturnya mesti dia sejalan orkestrasinya dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota sampai dengan kelurahan, RT, RW dan di bawah. Ini yang menurut efektivitas inilah. Makanya kenapa kemarin di Johar Baru itu Bapak Presiden bilang bahwa pusat dari pergerakan yang harus menjadi perhatian penting itu adalah teman-teman di RT, RW, kemudian Bapak dan Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota menjadi tulang punggung pertama untuk bisa melihat kelanjutan daripada keberhasilan yang sedang dan akan kita lakukan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar ini. Oke, baik, terima kasih Bang Ngabalin, Kang Deddy, Pak Rizalwan, terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini. Tentu kita tunggu bersama bagaimana kemudian implementasi PSBB di tahapan-tahapan terakhir ini. Semoga tadi yang dikatakan oleh Pak Rizalwan, kita kembali ke relnya untuk bisa mengurai kerumunan masyarakat, karena ini adalah suksesnya PSBB tentu adalah satu duet antara masyarakat dengan pemerintah untuk bisa berjalan dengan baik dan mengurangi atau bisa mengurangi kurva dari penyebaran virus corona di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian sudah bergabung bersama kami malam-malam hari ini. Kami akan jeda dan akan segera kembali dengan informasi hari terakhir pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Jawa Barat. Sejumlah checkpoint di wilayah Bandung Raya masih ramai oleh pengendara. Newscast akan segera kembali.